Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita bahas tentang masalah sumber penyakit jasad ya. Sumber penyakit jasad itu kita ulang lagi bahwasanya bisa disebabkan karena internal dan juga bisa disebabkan karena eksternal. Yang internal itu yang harusnya kita kaji karena ini adalah badan kita. Jadi kita sendiri yang tahu pasti gitu. Kita sendiri yang tahu pasti tentang internal badan kita. Kapan badan kita sehat, kapan badan kita sakit, dan kadang ketika mau sakit pun kita punya gejala yang kita punya keluhan-keluhan yang menuju sakit gitu. Misalnya kita jadi merasa gampang capek. Ya, kalau gampang capek berarti itu sudah menandakan ada kelemahan energi yang menjadikan kita harus istirahat. Kalau kita lawan terus maka kita akan jadi sakit. Atau mungkin ada gejala-gejala yang lain yang biasanya kita tidak merasa berat di kepala, tidak merasa ada sesuatu di dalam perut. Itu kan pasti ada gejala-gejalanya. Di mana sumber penyakit? Ya, sumber penyakit yang utama ketika sebelum menjadikan penyakit-penyakit yang lain dan ketika kita biarkan akan menjadi penyakit yang lain adalah sumber ada di dalam organ kita atau di dalam punggung kita. Yang kita sebut dengan mesin yang di dalam perut kita, yang di punggung kita adalah jalurnya. Jadi ketika jalur dan mesin bermasalah, organ dan punggung bermasalah, maka akan timbul penyakit. Punggung sumbernya ada di ekor, kemudian kalau organ sumbernya ada di lambung. Jadi ketika kita saling menyakiti lambung, maka akan muncul penyakit-penyakit, dan ketika kita menyakiti ekor pun akan muncul penyakit-penyakit. Ekor berhubungan dengan jalur ya, jalur daripada nutrisi atau energi yang mengalir, sedangkan lambung berhubungan dengan hasil untuk menghasilkan nutrisi atau energi yang baik atau yang tidak baik. Jadi ketika hasil yang dihasilkan oleh lambung baik nutrisi maupun energi baik, kemudian jalur yang jalur yang untuk menyampaikannya pun lancar, maka badan kita akan sehat. Dan salah satu hari ini yang terjadi adalah apa? Yang terjadi hari ini dengan suhu yang dingin, ketika matahari lebih menjauh dari bumi, yang terjadi adalah suhu di permukaan bumi menjadi dingin, dan itu bertolak belakang dengan suhu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini bagian daripada ilmu holistik ya, Ketika suhu di luar dingin, maka organ di dalam tubuh kita itu menjadi panas, ya, terutama lambung, ya, sumber penyakit dari mesin kita, organ kita, yaitu di lambung. Ketika suhu di luar dingin, maka di dalam lambung akan menjadi panas, dan itu yang harus kita seimbangkan, ya, bahwasanya ketika kita bisa menyeimbangkan keadaan di luar dingin, di dalam panas, maka tidak akan terjadi penyakit atau gangguan-gangguan dalam tubuh kita. Ketika kita membiarkan kemudian lambung terlalu panas, bahkan sampai mengeringkan cairan, maka yang terjadi adalah infeksi. Dan hari ini banyak terjadi. Bulan-bulan ini banyak terjadi infeksi, di mana pasien-pasien itu pernah mengalami riwayat tipes misalnya, ya, atau radang-radang yang lain dalam tubuh misalnya. Nah, itu akibat cuaca yang dingin berlebih mengakibatkan panas di dalam organ tubuh kita, terutama lambung. Dan ketika lambung dia biarkan panas, maka dia akan mengalirkan panas itu ke organ yang lainnya, misalnya ke usus, itu menjadi tipes, ya, atau ke organ ginjal, misalnya jadi infeksi ginjal, badan menjadi bengkak, cairan tidak terkendali, ya. Kemudian atau infeksinya akan mengalir ke atas, misalnya ke kerongkongan, menjadikan batuk yang terus-menerus tidak sembuh-sembuh, atau akan mengalir ke tempat yang lain, ke jantung misalnya, itu menjadi palpitasi atau sesak mendadak, dan itu kalau dibiarkan juga bahaya. Jadi bahaya untuk badan kita. Cara mengatasinya bagaimana? Ketika kita pandai mensiasati badan kita, karena badan kita ini adalah milik kita sendiri, maka yang kita cek adalah suhu di dalam tubuh kita berlebih atau berkurang, panas atau dingin. Caranya bagaimana? Adalah dengan kita melihat lidah kita setiap pagi, ya. Setiap pagi biasakan kita melihat lidah kita warnanya apa dan rasanya apa. Ketika rasa pahit berarti panas naik, ketika rasa hambar berarti dingin yang naik. Ketika dingin yang naik, maka kita
panaskan. Ketika panas yang naik kita dinginkan, itu kan sebenarnya gampang. Dan cuman itu tidak semudah bagi orang-orang yang belum terbiasa ya. Jadi ketika sudah terbiasa, ketika kita mengecek agar suhu di luar tubuh kita ini tidak menjadikan penyakit dalam tubuh kita, maka kita yang paling sederhana adalah mengecek lidah kita. Ketika lidah kita sudah kekuning-kuningan, itu berarti sudah terjadi panas kering di dalam tubuh kita yang akan ketika dibiarkan akan berefek kepada infeksi ke dalam tubuh kita. Dan salah satunya adalah tadi terjadi tipes dan yang lain sebagainya, atau sesak dan lain sebagainya. Dan caranya bagaimana ketika ada kuning? Ya, lidah kita kuning, terasa pahit, maka kita masukkan ke dalam tubuh kita itu makanan-makanan yang bisa melembabkan, menghilangkan keringnya dan juga menghilangkan panasnya. Yaitu apa? Dengan konsumsi perbanyak buah-buahan. Ya, perbanyak buah-buahan nanti awalnya akan terjadi detoksifikasi lendir, yaitu lendir akan naik ke atas. Biasanya kita dianggap pilek ya. Dianggap pilek atau banyak keluar lendir keluar dari mulut maupun hidung. Dan itu detoksifikasi sebenarnya. Teruskan saja buah-buahannya. Tapi ketika kita merasa hambar, lidah kita merasa hambar, kemudian pucat, maka yang kita lakukan adalah apa? Memasukkan rimpang-rimpang yang bersifat hangat seperti jahe dan lain sebagainya. Ya, atau madu. Madu itu sifatnya hangat. Jadi jangan ketika lidah itu mulai merah, kekuning-kuningan, kering misalnya, kalau kita masukkan ke madu, itu justru sifat panasnya akan naik. Ya, naik ke atas biasanya akan jadi pusing. Tapi ketika kita memasukkan madu ketika lidah ini pucat, maka yang terjadi adalah kesembuhan. Dan itu pertimbangan-pertimbangan itu harus kita pelajari sesering mungkin dengan cara apa? Dengan cara melihat lidah kita setiap pagi. Itu contoh ya. Contoh bahwasanya organ di dalam tubuh kita ini adalah mesin yang akan beradaptasi terhadap suhu di luar badan kita. Jadi dia akan terpengaruh menjadi panas ketika suhu di luar dingin, akan terpengaruh menjadi dingin ketika suhu di luar menjadi panas. Ya, barakallahu fi. Selamatkan organ kita, yaitu lambung kita sebagai sumber sehat tidaknya semua organ dalam tubuh kita, dan selamatkan ekor kita agar dia seimbang untuk bisa melancarkan nutrisi dan energi yang ada di punggung kita. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam support Tasikmalaya.